Selamat pagi dan shalom semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, saya teringat dengan kalimat firman Tuhan yang berkata begini, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku." Itu Mazmur 139, saya masih ingat itu. Kalimat itu adalah gambaran yang berani seorang pribadi Daud yang berani membuka dirinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Karena Daud sangat dinikmati Tuhan sikap hatinya. Dan Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi perenungan hati Daud di dalam segala keadaan hidupnya dan segala respon yang dialami oleh Daud itu. Itu yang membuat Tuhan menandai pribadi Daud. Saya mengilustrasikan begini, saudaraku. Seorang pemanah ulung itu tidak diukur dari banyaknya anak panah, tetapi diukur dari ketepatan setiap bidikannya. Sedikit anak panah tapi tepat lebih bernilai daripada banyak anak panah yang melesat tapi meleset. Demikian pula dengan kehidupan spiritual kita. Yang dicari Tuhan itu bukan performa, tetapi lebih kepada ketepatan hati. Yang membuat Daud itu spesial di mata Allah adalah ketepatan hati Daud di hadapan Allah. Dan kalau kita ingat cerita Kain yang membunuh Habel, Kain itu ditolak bukan kurbannya yang salah, tetapi hatinya yang meleset, saudaraku. Maka kita harus pandai membidik hati Tuhan. Apa itu membidik hati Tuhan? Hidup yang membidik hati Tuhan adalah hidup yang diarahkan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, sampai di titik berkualitas tinggi. Menyenangkan Tuhan itu ada kualitasnya, ada gradingnya. Sampai di titik tertinggi itu seperti Yesus, itu menyenangkan hati Bapanya. Kita harus berproses di situ, saudaraku. Karena arah hati kita menentukan arah hidup kita. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 21, "Di mana hartamu, di situ hatimu berada." Maka membidik hati Tuhan berarti setiap keputusan itu diarahkan untuk menyentuh apa yang menyukakan hati Bapa. Kalau manusia cenderung fokus kepada kesenangan diri, tapi manusia yang ada di dalam Tuhan, manusia baru yang sudah mulai mengerti bagaimana membidik hati Tuhan, roh kita itu dipanggil untuk fokus kepada Tuhan dan kesenangan Tuhan. Itu, saudaraku. Jadi membidik hati Tuhan itu hidup yang diarahkan untuk nyenengin Tuhan aja. Yang kedua, apa artinya membidik Tuhan? Membidik Tuhan artinya ketepatan itu berbicara tentang keselarasan dengan karakternya Tuhan itu sendiri. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Tuhan tidak hanya melihat hasil, tapi Tuhan melihat motif hati kita. Maka dari itu Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena Daud sempurna, tetapi karena Daud selalu kembali mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Itu yang saya katakan membidik Tuhan. Berbicara tentang keselarasan dengan karakter Tuhan. Yang ketiga, apa itu artinya membidik hati Tuhan? Berarti membidik hati Tuhan berarti hidup di dalam kepekaan akan Roh Kudus. Seperti sinyal atau radar yang terus disetel, saudaraku. Roh Kudus itu akan memberi impresi, teguran, dorongan, correction, direction. Wah, luar biasa, saudaraku. Maka ketepatan spiritual itu datang dari hidup yang tidak mematikan suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Roh Sang Pencipta yang tahu seluk-beluk kehidupan kita. Yang tahu sampai terdalamnya hidup kita.
maka dia bisa memberikan arahan, teguran, dorongan, kekuatan, sukacita. Itu saudaraku. Maka kenapa kita harus membidik hati Tuhan? Mungkin kita bertanya begitu ya. Karena hati Tuhan itu adalah sumber arahan hidup kita. Apa gunanya kita berlari cepat tapi salah jalan, saudaraku? Ketepatan itu harus lebih besar daripada kecepatan. Betul. Ya, kalimat itu lebih tepat nih. Ketepatan itu harus lebih besar, lebih utama daripada kecepatan kita. Dan keselarasan harus lebih besar daripada kesuksesan. Orang yang membidik hati Tuhan selalu berada di dalam kehendaknya. Dan orang yang ada di dalam kehendaknya pasti ada di dalam tracknya, di dalam pathway-nya. Sehingga hidupnya tidak membuang-buang waktu yang sia-sia. Ya saudaraku, karena kita harus tahu yang menyentuh hati Tuhan itu akan membawa perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu lebih kuat dari semua usaha manusia. Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena kekuatan, tapi karena ia menyentuh hati Tuhan dengan imannya. Esther bisa mendapatkan posisi ratu karena menyentuh hati Tuhan di dalam kerendahan hatinya. Maka favor Tuhan itu adalah hasil dari hati yang tepat sasaran, saudaraku. Dan ingat ya saudaraku, Tuhan tidak bisa disenangkan dengan performa tanpa hati. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, hati mereka jauh dariku. Orang Farisi banyak ritualnya, tapi orang Farisi meleset di hati Tuhan. Tidak tepat, tidak mengenai bidikan Tuhan. Maria sedikit ritual tapi tepat sasaran. Ia memilih bagian yang terbaik. Lalu bagaimana cara membidik hati Tuhan dengan tepat, pastor? Yang pertama, pastikan hatimu bersih dan rendah hati. Karena kesombongan itu membuat bidikanmu tidak tepat atau meleset. Dan ingat saudaraku, dosa akan menyamarkan lensa atau kacamata rohanimu. Karena hati yang penuh ego membuat seseorang melihat Tuhan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Maka dibutuhkan kebersihan hati untuk menciptakan ketepatan rohani di dalam hidupmu. Apalagi cara membidik Tuhan dengan tepat, selain hatimu bersih dan rendah hati, dengan cara memiliki kerinduan mencari kehendak Tuhan lebih daripada kenyamanan. Ketepatan itu tidak datang kepada orang yang setengah hati, saudaraku. Dalam Mazmur 27 ayat 4 Daud berkata, satu hal yang kuminta, diam dalam rumah Tuhan. Kerinduan kita akan Dia, kerinduan kita untuk tenggelam bersama dengan Dia. Kerinduan kita untuk memuji, menyembah, hidup kudus, hidup benar di pemandangan Allah. Itu akan melahirkan ketepatan di pemandangan Tuhan. Maka saudaraku, itu cara kita membidik hati Tuhan. Apalagi dengan cara hidup yang peka terhadap setiap teguran, koreksi dari Roh Kudus. Bidikan dilatih lewat koreksi. Amin saudaraku. Dan orang yang terbuka terhadap teguran Allah akan diarahkan Allah sesuai dengan pathway-nya Tuhan. Ketika Daud ditegur Nathan, dia bertobat kembali tepat dia. Tetapi ketika Saul ditegur, ia membela dirinya dan dia meleset akhirnya. Dan akhirnya dia tidak dipakai oleh Tuhan, Saul itu. Hati-hati saudaraku. Apalagi yang cara kita untuk membidik hati Tuhan dengan cara ketaatan yang cepat. Quick obedience. Ketika Tuhan berbicara, orang yang membidik hatinya tidak menunda. Ketaatan cepat adalah tanda kepercayaan. Amin saudaraku. Buru-buru kembali kalau kita sudah salah. Ya, dan orang-orang seperti itu akan menghasilkan buah roh. Bukan sekedar aktivitas gerejawi. Dia tidak sibuk tapi dia berbuah. Dan segala keputusan-keputusan yang diambilnya adalah selaras dengan firman. Bukan karena emosi sesaat. Karena orang-orang model begini tidak dikendalikan dengan mood, tapi dikendalikan oleh pimpinan Allah.
dengan kompas rohaninya. Dan orang model begini pasti akan membawa damai dan perubahan dimanapun Tuhan letakkan dia. Karena ketepatan itu melahirkan dampak, saudaraku, bukan keributan. Amin. Ya, dan orang-orang model begini pasti akan memiliki, bisa kita lihat favor Tuhan itu tampak di dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Pintunya tidak bisa dibuka manusia, juga tidak bisa ditutup manusia. Tuhan sendiri yang mengatur hidup orang ini. Luar biasa loh, saudaraku. Ya, bayangkan ya, kalau Daud melawan Goliat hari itu. Secara fisik Daud lemah. Tapi secara rohani Daud itu membidik dengan tepat. Iman itu tepat kepada kehendaknya Tuhan. Motifnya tepat untuk memuliakan Tuhan. Sikap hatinya tetap tepat kepada kerendahan hati. Keberaniannya tepat kepada kepercayaannya kepada Allah Israel. Maka karena ketepatan hatinya itu, satu bidikan lemparan batu saja cukup merobohkan satu raksasa besar, saudaraku. Ini gambaran ketika hatimu dan hatiku tepat. Sedikit tindakan pun punya kuasa yang besar. Amin, saudaraku. Maka kita harus ingat betapa berharganya hati kita, hidup kita. Betapa berharganya motif hati kita di mata Allah. Tetapi kita juga tidak lupa betapa berharganya waktu kita. Kita harus benar-benar menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kita mau benar-benar setiap hari mengisi hari hidup dengan datang ke hadirat Tuhan. Menyembah, memuji, mempersiapkan hati, meningkatkan ketinggian kualitas penyembahan kita. Sampai-sampai kita bisa mengalami ketepatan sebagai seorang hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Kita stimulasi itu diri kita. Kita stimulasi, kita rangsang diri kita untuk berada di dalam hadirat Allah dengan doa. Sehingga kita bisa sanggup berdoa dengan waktu yang lama. Tapi tidak merasa lama. Karena memang itulah habitat hidupku. Aku bertemu Tuhan. Aku puasa. Aku punya keintiman dengan Tuhan. Orang model begini ingin mencapai sampai ke tingkat tertinggi di hadirat Allah. Ini bukan hanya untuk pendeta loh, saudaraku. Tapi untuk semua kita semua. Benar-benar kita harus ada di hadirat Tuhan tiap saat. Itu proses pertumbuhan, kedewasaan rohani yang berlangsung dengan normal. Sehingga hidupmu dan hidupku akan mengalami ketepatan bidikan-bidikan yang kita lakukan di dalam tuntunan Tuhan. Segalanya menghasilkan buah roh. Segalanya selaras dengan firman. Segalanya membawa damai yang kita lakukan. Segalanya kita akan mengalami yang namanya langkah-langkah hidup kita. Kita akan mengalami favor Tuhan. Indah loh ikut Tuhan, saudaraku. Ya, amin. Maka kita gak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak patut di mata Tuhan. Karena kita terbiasa mengisi hari hidup kita hanya untuk kepentingan Tuhan. Maka kedewasaan rohani harus dicapai lewat proses. Sampai ucapan kita benar, tindakan kita benar, pikiran kita benar. Kalau ibarat mencari mutiara ya saudaraku ya, kita harus memiliki daya tahan untuk tidak bernapas masuk ke dalam kedalaman laut. Belajar tidak napas, nafas dosa kita harus ganti dengan nafas Tuhan. Dan masuk ke dalam kedalaman lautan hati Tuhan. Supaya kita bisa menemukan mutiara kehendak Allah. Dan kita bisa menemukan semua rahasia-rahasia kebenaran Tuhan. Betul saudaraku, amin ya. Karena kita menyesal loh kalau kita hidup kita tidak menemukan mutiara kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ingat, urapan Tuhan itu dibutuhkan dalam setiap langkah hidup kita. Tapi bayar harganya juga tidak boleh sembarangan. Karena Tuhan itu tidak murahan saudaraku. Maka dibutuhkan waktu yang panjang untuk memiliki ikatan bonding dengan Tuhan yang luar biasa. Supaya hidupmu dan hidupku bisa membidik hati Tuhan dengan tepat. Dalam diamnya kita tahu. Dalam setiap hardikannya kita tahu. Dalam setiap pelukannya kita tahu isi hati Tuhan.
Amin saudaraku. Maka hiduplah kudus, hiduplah benar, hiduplah suci, supaya kita bisa mengenali Tuhan dan semakin peka dengan isi hati Tuhan. Amin saudaraku, capailah prestasi setinggi-tingginya. Dan prestasi itu adalah kesucian, kekudusan, dan keberkenanan kita di hadapan Allah. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Pasti kita bisa memilikinya. Tapi kita harus berproses dengan daya juang yang tinggi. Amin ya saudaraku ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.